Baik, sekarang kita akan menjelaskan logaritma. Kita awali dengan pengertian dari logaritma itu sendiri. Jadi tujuan kita belajar logaritma adalah untuk memahami apa sih sebenarnya logaritma itu. Nah, sebelum kita masuk logaritma, sekedar untuk mengingatkan kita ya, refresh dulu. Misalkan ada 10 kuadrat. Nah, 10 kuadrat itu hasilnya sama dengan 100. Kita refresh bilangan pangkat ya. 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, logaritma ya, logaritma adalah kita belajar logaritma itu adalah untuk mencari pangkatnya. Untuk mencari pangkatnya. Jadi 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, kita mencari belajar logaritma adalah tujuannya adalah untuk mencari pangkatnya. Misalkan contoh yang lain, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. Nah, nanti karena logaritma itu tujuannya adalah untuk mencari pangkat ya dari suatu bilangan. Jadi kalau misalkan suatu bilangan dipangkatkan, maka nilainya akan menghasilkan suatu nilai tertentu. Nah, kalau misalkan kita ditanya 100 itu 10 pangkat berapa? Nah, pangkatnya itu yang kita cari dengan menggunakan logaritma. Nah, jadi nanti kalau ada log 100 ya, 100 maka nilainya sama dengan 2. Kenapa 2? Ya. Di sini 100 itu adalah hasil dari 10 kuadrat ya. Nah, ini nggak ada bilangan pokoknya ya, bilangan pokoknya tidak ada. Nah, kalau tidak ada bilangan pokoknya artinya dia bilangan pokoknya adalah 10. Nah, 10 ini, bilangan pokok ini menunjukkan bilangan pokok yang dipangkatkan. Jadi misalkan 2 ya, ini misalkan 2. Nanti jadinya nanti 2 log 4. Nanti nilainya sama dengan 2. Jadi kalau yang ini kita tuliskan dalam bentuk logaritma, jadinya 2 karena bilangan pokoknya 2 log 4. 4 itu adalah hasil dari 2 pangkat 2. Hasilnya 2 ya. Nah, 2 ini adalah pangkatnya ya, nilai dari pangkatnya. Jadi kalau misalkan ditanyakan 2 pangkat berapa sama dengan 8 ya, X nya kita belum tahu. Nah, kita menggunakan logaritma ya, maka bisa ditulis gini, 2 log 8 sama dengan titik-titik atau sama dengan X. Nah, nilai X nya berapa ya, maka nanti kita bisa tahu bahwa 2 log 8 itu nilainya sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini adalah pengertian dari logaritma. Jadi logaritma itu adalah kita mencari pangkat dari suatu bilangan ya. Nah, untuk sifat-sifat logaritma ya, sekarang untuk sifatnya ya. Jadi kalau ada yang pertama kalau ada A log B ya, A log A pangkat N gitu ya, maka nilainya sama dengan N ya. Jadi kalau A log A pangkat N sama dengan N, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada A log A maka nilainya sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, kalau ada A log 1 nilainya sama dengan 0 ya. Ini adalah
sifat dari logaritma, salah satunya ya, ada salah satunya. Nah, nanti untuk selanjutnya, sifat selanjutnya itu misalkan ada A log M dikali N, maka bisa ditulis A log M ditambah A log N ya. Jadi kalau ada A log M kali N, maka bisa ditulis A log M ditambah A log N. Contohnya, itu contoh, misalkan ada 2 log 3 dikali 5, berarti nanti bisa kita tulis 2 log 3 ditambah 2 log 5, seperti ini ya. Kemudian sifat selanjutnya ya, sifat selanjutnya kalau ada A log M per N, maka bisa ditulis A log M dikurang A log N ya. Untuk contohnya ya, untuk contohnya misalkan 2 log 3 per 5, berarti nanti bisa ditulis 2 log 3 dikurang 2 log 5 ya. Kemudian sifat selanjutnya, kalau ada A log A pangkat N ya, itu bisa ditulis N dikali A log A ya. Maaf, ini misalkan A log B pangkat N, berarti bisa ditulis A log B pangkat N, berarti bisa ditulis N kali A log B. Atau untuk contohnya ya, untuk contohnya misalkan 2 log 3 pangkat 5, berarti bisa ditulis 5 log 2 log 3. Untuk sifat selanjutnya, kalau ada A log B ya, maka bisa ditulis M log B per M log A ya, seperti ini. Nah, contohnya, untuk contohnya misalkan 2 log 3, nanti bisa ditulis, nah ini bilangannya bisa berapapun ya, bisa log 3 per log 2 dengan basisnya 10 ya, bilangan pokoknya 10, atau bisa juga ditulis gini, 5 log 3 per 5 log 2. Jadi bilangan pokoknya terserah kita ya, terserah kita mau 5 mau 10 ya, asal ininya sama ya, seperti itu. Untuk sifat selanjutnya akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya.